Oke, selamat pagi ya. Jadi, sudah pertemuan ketiga ya. Sudah pertemuan ketiga, mmm, ya. Jadi saya share screen dulu ya, mana dia nih, ya. Oh, masih absen ya. Oke, ya. Nanti ya, kalau yang bisa nyatet silakan cepet. Oke, itu ya. Jadi, materi tentang embedded system sudah saya upload, soal prakteknya belum sempat saya bikin videonya siang ini setelah, apa namanya, anak saya tidur, ya. Karena IoT ini nggak bisa saya kerjakan ini ya, nggak bisa saya kerjakan di atas lemari, ini di atas lemari ya susah gitu. Ya harus pas meja 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 makan sebenarnya ya, meja makan. Saya nggak punya meja di rumah gitu. Meja makannya, lagi nganggur baru bisa gitu ya kurang lebih ya. Oke, itu tadi pagi sebenarnya saya maunya bikin tapi, ini ya keburu anak saya bangun ya. Jadinya, ini sebenarnya udah ada ini ya, jelasin servo ya. Jadinya, ini ya servo jadinya hari ini minggu ini rencananya jelasin 3 yaitu servo, ya servo motor, terus, ultrasonic sama PIR ya, yang basic banget dalam ini ya, apa namanya ini ya. Nanti di videonya saya tetap jelasin tapi, ini ya, apa namanya, servo ini jadinya motor yang bisa kita gerakkan, 180 derajat ya, jadi 90 derajat ke kiri atau 90 derajat, sorry, 180 derajat ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadinya bisa digunakan untuk misalnya membuka tutup botol, terus digunakan untuk robotik misalnya gerakin tangan, gerakin kaki, ya tangan robot ya belum sempat saya jelasin di mata kuliah ini. Ya mungkin itu saya peruntukkan di mata kuliah lanjutan aja gitu ya mungkin ya, di sini. Jadi di perkuliahan ini saya fokuskan lebih banyak ke ini ya, apa namanya, komunikasi data sama, apa namanya, machine learning ya untuk IoT gitu barangkali karena masa pandemi juga. Terus mulai minggu ini ya, mulai minggu ini sudah kalau di RPS sudah saya jadwalkan untuk ini ya, sudah jadwalkan untuk, apa namanya, praktek jadinya 5 orang, nanti siapa yang kepingin nyoba langsung silakan, hubungi saya di grup, nanti siangnya kapan kalian nggak ada perkuliahan kita nyoba di lab ya. Lab-nya jadinya baru lantai 4 gedung D ya. Apa kalau pakai masker naik ke atas tuh lumayan ngos-ngosan ya, kalau misalnya maskernya masker bukan masker kain ya, jadinya lumayan sesek gitu. Kalau saya biasanya pakai sekarang ini akhir-akhir ini pakai, apa namanya, masker kain tapi dalamnya isi filter lagi, itu lumayan sesek juga ya. Saya pernah sekali naik pakai masker kain yang nggak pakai filter, biasa tapi kalau naik ke lantai 4 pakai masker yang isi filter tuh lumayan juga kadar oksigennya ini ya, sakit. Jadinya kenapa TI dapat lantai 4 karena dosennya muda-muda gitu, katanya gitu, tapi yang enggak juga gitu ya, apa namanya, sebenarnya. Oke, itu jadinya, itu ya, jadi ruang kelasnya nanti lantai 3 ya. Oke, itu sekilas info ya. Tapi, enaknya ruang lab-nya luas sekarang ya, ruang lab-nya luas, nanti mohon diinfo kapan ini ya, kapan, apa namanya, kalian sempat 5 orang, nanti, kita janjian. Jadinya tidak yang 5 orang itu yang benar-benar penasaran aja gitu, jadinya nggak baru datang praktikum, bukan berarti nanti dapat nilai tambahan dulu sama sekali enggak. Jadinya misalnya pengen lihat langsung alatnya gitu ya, bisa nanti kita janjian siangnya kapan gitu ya, seperti itu. Ya, saya juga diwajibkan seminggu sekali harus ke kampus gitu ya, karena kalau lihatin perkembangan lab-nya ya, seperti itu. Oke, itu jadi kita balik ke fokus. Mungkin, bagi yang udah pernah ngambil IoT udah tahu banget ya, saya demoin di kelas dulu, servo ya, servo jadinya mana dia, oke ini ya, servo. Jadi koneksinya bisa langsung kayak gini. Jadi yang diperlukan satu kabel, satu koneksi data dan 5 volt dan ground, ini datanya. Boleh di digital mana aja, ini ya 5 volt dan apa namanya, 5 volt dan ground ya, itu ya, ini
apa namanya sudah ada di Arduino IDE-nya langsung ya tuh ya fokus, nggak autofocus ya. Kalau pakai kameranya Pak Andi baru kayaknya autofocus. Kayak, itu ini kalau dicolok dan kalau dari si program ya dia ini ya apa namanya mana dia? Oke. Ya. Ini dia otomatis muter ya. Muternya nggak kencang karena baterainya lewat apa tenaganya dari USB ya. Kalau ini misalnya kalian colokkan ke power bank misalnya jauh lebih kencang putarannya ya. Karena laptop saya juga tidak di power on, jadinya supply USB-nya dikit gitu. Dan kalau misalnya itu nanti apa namanya ini ya, balik ke ini ya. Balik ke kalau misalnya menggunakan apa namanya menggunakan uh, baterai lebih kencang lagi, misalnya dibikin lebih dari 5 volt, misalnya 9 volt gitu ya, jadinya tentang tegangan ya, jadinya makin tinggi tegangan makin ini ya, jadinya kalau misalnya mobil listrik itu kan mengatur tegangan ya untuk kecepatan, jadi makin tinggi tegangan makin kencang putaran motornya gitu, tapi pengaruh juga torsi gitu ya, itu bidangnya teknik mesin, jadinya apa namanya assembly daripada roda giginya itu juga pengaruh ke kecepatan ya, tetap itu macam-macam ya gitu. Terus itu barangkali saya stop share ya. Udah kelihatan nggak ya? Tadi yang belum saya sempat lihatin nih, kelihatan nggak ya? Ini apa namanya PIR ya. Jadi PIR ini sebenarnya sensor infrared ya. Jadi dia menembakkan apa namanya secara acak ke ruangan gitu ya. Kalau terhalang berarti ini ya. Kalau terhalang tiba-tiba gitu ya. Jadinya dia mencatat kondisi sekarang gitu ya. Kalau misalnya ada sinar yang terhalang berarti ada pergerakan gitu ya. Deteksi pergerakannya seperti itu. Jadinya kalau di zaman kalau di film-film misalnya kayak filmnya Tom Cruise Mission Impossible gitu kan bisa lihat ini ya, bisa lihat apa namanya arah infrarednya itu misalnya mirip dengan ini gitu ya, nembak IACA gitu. Ya tapi ada juga sensor jarak yang infrared yang nembak langsung, kurang lebih dia sama kayak remote TV, tapi dia nembak infrared langsung nerima balik. Kalau misalnya ada penghalang, sinarnya nggak balik berarti ada orang lewat gitu ya. Itu yang dari zaman dulu digunakan untuk misalnya deteksi untuk membuka pintu otomatis dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pintu otomatis di mall-mall itu pakai sensor berat ya, jadinya di matras depan itu kalau kita ini ya apa namanya berdiri dan ada beratnya itu dia kebuka gitu sistemnya, kan ada sensor jarak di sana gitu ya. Makanya ada jokes gini kan ya, apa namanya ketika kamu terlalu kurus dan pintu mall nggak mau kebuka kan itu misalnya. Ada joke seperti itu gitu ya. Gitu. Terus terakhir yang mau saya bikinin sebenarnya ini juga nggak kelihatan ya. Ini ya. Sensor ultrasonik. Jadinya apa bedanya dengan infrared? Kalau infrared itu sensor yang berbasis cahaya, kalau ultrasonik dia berbasis suara. Kelebihannya apa? Kalau sensor ultrasonik bisa digunakan di air gitu ya, sehingga apa namanya? Kalau mengukur ketinggian air gitu misalnya bisa gunakan ultrasonik ya, ultrasonik. Dan ultrasonik karena dia apa namanya gelombang suara sehingga bisa ini digunakan untuk mendeteksi apa namanya pergerakan tanpa terhalang oleh cahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian buka jendela pagi-pagi gitu ya, apa namanya cahaya cerah dari luar, terus remote TV kalian tiba-tiba nggak berfungsi dengan baik gitu ya, itu karena infrarednya terganggu sedikit dengan sinar UV dari matahari gitu ya, seperti itu macam-macam. Makanya malam-malam kadang remote-nya lebih kencang ya. Selain itu faktor baterai juga gitu ya misalnya. Ya, jadi ini 3 ini saya akan buat videonya siang ini ya, saya belum sempat kemarin, baru sempat bikin yang servo aja ya. Belum lagi penjelasannya gitu. Ini aja sekarang udah diganggu nih sama anak di bawah nih. Gitu, ya. Seperti itu ya. Susah ini ya. Karena 2 dan apa namanya kalau istri tenaga medis dan kerja terus. Nah, ini kendalanya gitu ya.
kendalanya. Saya pengen banget sebenarnya kayak yang lain gitu ya, menyerahin semua anak ke istri tapi susah. Kendalanya seperti ini. Tunggu dulu ya. Oke, ya. Oke, itu barangkali ya udah 32 orang ya. Oke ya. Itu jadinya nanti tentang embed system ditonton ini ya, ditonton untuk nanti untuk tugas ini ya, tugas apa namanya? Tugas yang saya jelasin di RTM-nya ini ya. RTM-nya ini. Ya, terus saya minta maaf juga apa namanya forum diskusi kemarin wajar sorry. Saya belum share screen ya. Saya belum share screen. Oke, ada chat satu. Ya. Bercana mana materi embedded system, kelebihan embedded system salah satunya tidak harus dikodekan secara urut. Kenapa seperti itu gitu ya? Oke, ada pertanyaan dulu. Oke ya. Ya. Oke. Ya. Oke, sebelum saya menjawab itu ini ya, sebelum saya menjawab itu nanti pertanyaannya tetap diposting di sini juga ya. Saya sudah kemarin saya lupa ini ya, lupa ternyata di defaultnya itu mahasiswa nggak bisa nge-replay, pantas nggak ada yang nanya di sini gitu ya, nggak ada yang nanya di sini, jadinya nanti silakan di posting juga di sini supaya ada dokumentasinya gitu, karena sekarang disuruh masing-masing beraja isi forum juga gitu ya. Oke, itu jadinya tiap pertanyaan di sini saya hitung nilainya, nilai tambahannya gitu ya. Oke, ya, saya jawab dulu ya. Oke, jadi apa namanya embedded system ya? Kelebihannya di halaman apa ya? Saya sorry. Ini saya karena nggak sempat bikin, jadinya saya masih pakai yang tahun lalu. Ya, diurut, urut nggak muncul. Oke, Oke. Caranya dikodekan secara urut. Ya, maksudnya di sini dikodekan embed system ya, apa namanya kode secara urut ini maksudnya apa namanya kan kalau di struktur ini ya, struktur apa namanya, struktur dalam Arduino kan bisa kita lihat ada setup, ada loop gitu ya, ada loop. Jadinya kan ini maksudnya, jadinya suatu prosedur itu ya tidak mesti dijalankan secara berurutan gitu ya, tergantung dari input daripada ini apa namanya dari user. Misalnya kan timer di kipas angin gitu ya, jadinya itu tidak mesti diaktifasi di saat setup gitu misalnya, tapi waktu loop ketika ini ya, ketika ada permintaan untuk timer gitu misalnya untuk kipas angin, seperti itu maksudnya ya. Jadinya itu barangkali maksudnya ya. Saya juga lupa di bagian mana, di halaman apa ya kalau boleh tahu ya, saya tulis tidak berurut ya. Oke, ya. Halo? Bisa dijawab lewat chat, suaranya nggak jelas. Oke, ya. Jadi di sini saya jelaskan ini ya, user interface, LCD dan lain-lain itu, dan ini prosesornya itu biasanya berbasis firmware gitu. Jadinya misalnya banyak ini ya, apa namanya aplikasi digital gitu juga, misalnya kayak router gitu ya, terus digital kamera, terus juga kalau yang saya malah efek gitarnya bisa di update firmware-nya lewat ini ya, apa namanya, lewat USB gitu. Jadinya dengan itu bisa sama kayak kita mengupdate atau mengupload program ke Arduino lewat Arduino IDE gitu ya sana. Seperti itu. Mungkin juga yang maksudnya tidak mesti diprogram secara berurutan itu ya bisa jadi menggunakan lebih dari satu prosesor, jadinya bisa jadi apa namanya bisa per processing-nya gitu ya, microprosesornya diprogram seperti itu ya. Seperti itu. Di bagian mana ya makro ada tidak urut? Terutama sistem yang lebih ya. Yang apa kepada ini ya, yang bertanya bisa ini ya. Halaman apa ya yang tulis nggak urut ya? Saya kok nggak ketemu ya.
Apa saya secara lisan ya bilang ya? Halo? Ya, bagian perangkat elektrik fisik yang tertanam di dalam sering. Ya. Jadinya ini waktu nyata real time. Real time maksudnya di sana ya. Jadinya itu. Ini di sana juga sinkronisasi gitu ya. Banyak sekali kendalanya di sana sehingga ini tidak mesti dilakukan secara berurutan gitu ya. Beda dengan apa namanya ini ya, eee, apa namanya ininya kenapa tidak berurutan ya, karena sebuah perangkat elektronik dengan embedded system itu kan biasanya mengerjakan hal lebih dari satu gitu ya misalnya ya. Jadinya misalnya kalau rice cooker gitu kan murni analog ya, murni analog. Jadi tidak ada digital di sana kecuali mungkin yang apa namanya rice cooker merek Zojirushi gitu ya misalnya. Yang kalau yang suka nonton apa namanya Uncle Roger gitu kan ya. Apa namanya YouTuber yang itu sering pakai ini dia mic apa kalau sana itu memang bisa di ini ya tuh kalau cari di Tokopedia rice cooker Zojirushi lumayan ya harganya gitu ya. Apa namanya, itu baru ada ini ya, digitalnya, jadinya bisa dijadwalkan gitu ya, dijadwalkan, kapan gininya ya, kapan, apa namanya, dia mulai nanak, jadinya bisa malam-malam bikin biar besok pagi baru nah ininya seperti itu kan ini, jadi fungsinya lebih teratur. Tapi kalau misalnya rice cooker yang umumnya biasanya murni analog, jadinya dia kalau analog tinggal switching gitu ya, misalnya mau mode memasak atau mode menghangatkan aja gitu ya, seperti itu. Ya itu, analog dia beda lagi dengan digital. Jadi, masalah apa namanya, firmware itu lebih ke, ini ya, antara dia digital atau, ini ya, digital atau, apa namanya, analog, seperti itu juga kurang lebih. Barangkali itu menjawab ya, kalau bisa, ini ya, dijelasin bagian mananya nggak tidak terurut ya. Ini susah juga ya. Oh, ini ada balasannya. Ya, oke, mau untuk materinya saya sambil mencari referensi, itu saya oh oh dari materi lain ya? Dari materi lain ya, dari dapat bukan di materinya saya ya, yang nulis tidak berurut ya? Oke, Mohon benar maaf ya? sebelumnya, Pak. Iya? Tadi udah nonton videonya tapi sambil mencari referensi lain gitu. Oh, di Akhirnya referensi begitu ini, lainnya Pak. yang gini, di referensi lainnya yang ada ditulis bisa dikodekan secara, tidak harus dikodekan secara urut gitu ya? Halo? Iya, Pak, iya. Oh, ya ya, kalau kalau itu, benar jadinya kan embed system itu, apa namanya, terdiri dari banyak microcontroller biasanya gitu ya. Jadinya misalnya, mesin cuci gitu misalnya ya, jadinya misalnya, mesin cuci misalnya bagian yang mengatur solenoid valve atau apa namanya, buka tutupnya selang sama yang mengatur, apa namanya, ini mengatur putaran dinamo daripada tabungnya itu, ya misalnya itu tidak mesti mana yang duluan gitu, apa namanya, nggak mesti ada, tapi bisa diprogram secara terpisah gitu ya. Jadinya bisa diprogram secara terpisah, apa namanya, berdasarkan walaupun sebenarnya kan kalau mesin cuci kalau kita buat flowchart-nya misalnya kan harus ada air dulu baru diputer gitu kan ya. Tapi, nggak mesti, apa namanya, benar-benar harus diprogram secara ini ya, secara itu tapi bisa diprogram per microcontroller. Jadi misalnya emang lebih dari satu microcontroller gitu ya di sana ya, seperti itu. Itu barangkali ya yang bisa menjawabnya. Baik, Pak, Jadi terima kasih, Pak. ya per fungsional ya bisa diprogram, jadinya nggak mesti ini. Ini sama kayak apa namanya, kita ini ya, memprogram dalam object oriented programming gitu kan ya, jadinya bisa per kelas misalnya nanti kalau kalian kerja di software house itu biasanya, banyak yang, ini ya berbasis, apa namanya, kalian kerja pakai GitHub gitu ya, jadinya, ada update kalian,
commit dan upstream ke GitHub-nya kayak mulai seperti itu. Ini bisa terpisah. Oleh sebab itu juga kalau perangkat yang microcontrollernya pisah-pisah kan misalnya rusak satu nggak rusak semua sekalian, tapi bisa ganti per bagian aja gitu ya. Salah satunya kelebihannya di sana. Itu barangkali maksud dari referensinya itu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Yang bagus nanti mau diposting juga di sini. Ya, biar ada dokumentasi dan saya bisa tulis juga jawabannya di sana ya. Untuk yang kemarin-kemarin maaf ya saya nggak tahu ternyata nggak bisa replay di sana gitu ya. Tapi sudah saya aktifasi fitur replay-nya. Ini kalau saya mikir normalnya kan harusnya ini ya bisa replay tapi ternyata harus permission-nya kita atur dan default-nya ternyata ini ya tidak bisa replay gitu ya. Agak sadis juga. Ya. Itu barangkali ya. Jadi jangan lupa diposting ya biar saya bisa tandain nilainya. Ini pertanyaan yang bagus. Saya berharap pertanyaan kayak gitu. Jadinya pertanyaan yang misalnya yang tidak mesti sesuai materi. Jadi misalnya kan di pertemuan pertama saya bilang semua benda elektronik digital gitu bisa kita jadikan IoT gitu kan. Jadi misalnya boleh kalian misalnya nanya bisa nggak misalnya rice cooker jadikan IoT gitu misalnya atau microwave gitu ya misalnya gitu ya. Atau apa lagi misalnya hair dryer gitu misalnya. Hair dryer untuk apa ya ujungnya kita pegang pakai tangan juga gitu ya. Oke, itu misalnya ya. Itu jadinya seperti itu ya. Terus misalnya macam-macam ya bisa dijadikan IoT ya. Jadi IoT itu ketika kita nggak ada orang yang campur tangan untuk koneksi komunikasi datanya itu di sana gitu ya. Jadinya semua otomatis tapi tetap ada input dari user. Bisa ada, bisa enggak gitu ya misalnya. Oke, itu barangkali ya ada lagi pertanyaan ya. 35 lumayan ya. Oke. Oke, kalau tidak ada ini ya saya share link ya. Ini yang ditunggu-tunggu gitu kan ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan silakan ya. Kalau ada ini. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Silakan dicopas dulu ininya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan dicopas, nanti saya copas lagi di grup WA-nya ya. Oke, sekian. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan bagus kayak tadi, ya, supaya kita ada diskusinya gitu ya. Saya juga suka jadinya bisa berpikir gitu ya. Oke, itu nanti siang saya ini ya bikin videonya sekalian video untuk minggu depan ya biar sekalian gitu. Ya kalau semester ini saya ngajar 2 mata kuliah aja jadinya harusnya sempat tapi minggu lalu saya sibuk karena pertama ngurus renovasi perpindahan labnya habis itu ini ya juga deadline proposal penelitian dan saya tahun ini ngajuin 2 ya. Ngajuin 2. Oh ya sama satu lagi ya, ada yang dari Lombok Utara di sini gitu ya. Kalau misalnya ada yang dari Lombok Utara dan tertarik misalnya semester depan mau ngambil ini ya, mau ngambil MBKM ya, jadinya nanti dapat 22 SKS dan ada mata kuliah penggantinya. Itu saya rencana kolaborasi dengan profesor dari pertanian ya untuk ini ya membuat irigasi tetes di sana berbasis IoT dan tenaga surya gitu ya jadinya itu misalnya ada yang tinggal di Lombok Utara gitu kan berarti dekat barangkali dari ya. Saya Pak dari KLU. Oh, oke. Ya, pas ya. Jadinya ini kalau semester depan misalnya ini ya mau MBKM, ini pasti dijamin ini proyeknya Prof Pasak juga terlibat. Jadinya nanti bisa dicari teman yang lain gitu ya. Ya. Oh iya Pak. Ya, nanti mungkin bisa hubungi saya lewat WA ya. Lewat WA nanti saya mungkin di grup sekalian saya ini ya
posting proposalnya ya, proposal yang saya mau. Jadinya nanti kalian bisa mengerjakan di sana. Jadinya nanti 1 semester itu nggak usah ke kampus juga gitu karena apa namanya di sana aja sekalian gitu ya, di sana aja sekalian. Di sana itu sehingga dianggap 22 SKS, habis itu PKL juga dianggap itu gitu ya. Dianggap itu terus TA juga bisa dianggap itu gitu. Jadinya langsung dapat 22 SKS, dapat PKL, dapat TA gitu ya. Jadinya mau nanya. itu jadinya dan ini saya open untuk sampai 5 mahasiswa ya, 5 mahasiswa. Jadinya kalau saya prioritaskan yang tinggal di KLU supaya biaya transportnya nggak tinggi. Tapi kalau misalnya ada yang di luar KLU dan bersedia dan tertarik gitu, saya sangat welcome ya sana. Jadinya ini saya jamin ini Prof. Asad juga jamin gitu. Jadinya kalian dapat 22 SKS gratis, bukan gratis sih tapi maksudnya kerja di sini. Habis itu PKL juga dan gitu ya, terus habis itu TA juga ya. Jadinya lumayan jadinya mempersingkat masa kuliah kalian dan itu ya. Pak, kalau kita sudah PKL nggak masalah kan? Oh sudah PKL ya, sudah PKL. Ya. Kalau sudah PKL tidak masalah, jadinya nanti dapat 22 SKS sisanya juga tetap bisa ya. Oh iya. Ya kalau misalnya mau diambil TA bisa juga ya. Bisa juga diambil TA ya. Oke, Pak. Ya. Jadinya kalau saya ceritain singkat itu isinya ini ya. Apa namanya? Jadi jadinya di sana IoT-nya ada 4 bagian, yaitu pertama pada tanaman itu isinya sensor kelembaban tanah, terus apa namanya sama kamera di sana ya, sama sensor pH untuk mengukur tanahnya itu udah kering apa enggak gitu. Terus kamera juga digunakan untuk ini. Jadi kamera sama yang sensor tanah, kelembaban tanah dan pH itu nanti TA yang berbeda gitu ya tetap ya, karena kameranya lebih advance. Terus satunya itu sensor apa namanya buka tutup katup untuk pengairan ke irigasi tetesnya gitu ya. Terus lagi satu tuh bagian solar panelnya untuk memastikan supply daya, lagi satunya untuk memastikan terakhir memastikan untuk ini ya apa namanya di penampungan air itu ketinggian airnya cukup untuk mengairi ini ya semua di sana gitu ya, seperti itu. Oke, nanti saya sharing di grup WA ya ini ya. Oke, hampir saya lupa ya. Jadi ini nanti saya sharing di ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini sistemnya, jadinya tanah, jadinya nanti banyak alat di sana, nanti semua alatnya dari dana penelitian ya sana. Seperti itu. Ini ada kolam tower ya sana ya. Ini di sini solar panelnya ditampilkan, tapi nanti ada ini ya. Jadinya ada tower sama ada kolam penampungan air hujan. Itu jadi tujuannya di sini supaya ini ya apa namanya bisa apa namanya waktu sekarang kan gini ya, musim hujan ini kan airnya kelebihan gitu ya. Airnya kelebihan, kalau misalnya airnya bisa disimpan buat pengairan nanti di apa namanya musim kering gitu kan cocok gitu ya, misalnya seperti itu. Itu tujuan utamanya. Nanti ini saya sharing itu ya. Jadi ini saya ini asumsikan bisa sampai apa namanya 5 TA ya. 5 TA bisa. Karena ini juga proyek besar gitu. Proyek besar ya. Seperti itu jadinya banyak nanti yang bisa dikerjakan di sana ya. Nanti saya Oke, itu saja barangkali. Ada lagi pertanyaan atau ada yang mau ini ngasih pendapat? Ya. Jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti saya sharing ya ini ya apa namanya proposalnya. Nanti jika ada yang tertarik bisa ikut ini gitu, sehingga kan tidak terlalu jauh ya ini
Oke, ada lagi yang tertarik, bagus lah gitu ya. Tarik ya. Oke ya. Seperti itu jadinya ini nanti berlima jadinya jangan mikir dan dosen juga ini ya, termasuk saya dan Prof. Asak juga akan mensupport ini, jadinya jangan mikir nanti harus berpikir sendiri murni bertanggung jawab atas proyek ini, enggak. Yang bertanggung jawab utama adalah dosen, jadinya nanti dibimbing gitu ya, seperti itu. Nanti semua nggak akan keluar biaya selain mungkin ini ya, biaya transport ke sana, makanya saya utamakan ini KLU di sana gitu, sehingga itu ya. Jadinya itu di sini dua, nanti tolong ini ya hubungi balik saya lewat WA ya, karena kalau chat di sini berakhir nanti ini ya tinggal ya di file text gitu, seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Oke, terima kasih sudah ada dua yang tertarik di sini ya. Jadinya nanti saya coba hubungi ini ya. Jadinya dari dosen pertanian ya, Prof. Komang Damarjaya itu ya, nanti yang akan punya lokasi dan membimbingnya gitu. Jadinya nanti kalian juga kolaborasi dengan mahasiswa pertanian juga yang lagi ngambil TA di sana, sehingga kalian nanti bikin latar belakang dan lain-lain itu juga lebih mantap karena bisa minta data dari ini ya, mahasiswa pertanian juga gitu, dan ke depan TA emang banyaknya pinginnya ke sana gitu ya, nanti ya bagian kamera ini juga nanti bimbingannya dengan Prof. Asak ya, karena beliau pakarnya di sana gitu ya, seperti itu. Oke, itu jadinya terima kasih sudah dua orang tertarik, dan nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Dua orang ini tolong hubungi saya secara personal lewat WA juga, biar saya bisa bikin grup untuk yang tertarik ini gitu. Oke, sekian barangkali ya. Terima kasih dulu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.